Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, kembali lagi di Deutsch Lernen setelah time skip 1 tahun ya. lumayan time skip 1 tahun. Nah, jadi di Deutsch Lernen kemarin sebenarnya time skipnya tuh nggak terduga ya 1 tahun. Karena apa ya? Karena aku sendiri lagi coba untuk belajar bahasa lain, yaitu bahasa Jepang. Nah, tapi ujung-ujungnya ternyata balik lagi kan ke bahasa Jerman ya, karena ada banyak sekali ternyata yang dipelajari di bahasa Jepang ya. Mungkin kalian kalau misalnya udah pernah tahu, kita harus belajar yang hiragana juga, ada juga katakana ya, katakana, terus ada kanji. Nah, jadi seakan-akan tuh kita kayak belajar 1, 2, 3 bahasa. Tambah sama yang ya bahasa Indonesianya jelas ya kan, Indonesia. Arti dari bahasa Jepang ini apa? Waduh, jadi seakan-akan kita belajar 4 bahasa atau bahkan lebih ya, tergantung dari yang teman-teman pelajari. Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Jepang tahu ya. Nah, jadi ya udah deh fokus ke bahasa Jerman aja. Paling kan kalau bahasa Jerman, Jerman atau misalnya ke Indonesia, misalnya nggak cocok ke Indonesia, paling ke Inggrisin dulu ya kan. Gak apa-apa, nanti kita sambil belajar aja. Oke, jadi pertemuan sekarang kita akan coba untuk bahas kesukaan ya, hobi atau misalnya kesukaan. Kalau di bahasa Jerman, hobi atau kesukaan ya mirip-mirip dikit kayak bahasa Inggris, itu hobi. Nah, kalau misalnya banyak, ya udah tambahin aja belakangnya S kayak gitu. Enggak, ini beneran loh, ini beneran. Jadi kalau misalnya di bahasa Jerman, hobi-hobi kalian, mungkin teman-teman ada yang punya banyak kesukaan, ya disebutnya hobbies. Nah, oke. Nah, jadi gimana caranya kalau misalnya di bahasa Jerman kita mau bertanya tentang hobi? Nah, biasanya bentuk kalimatnya kayak begini nih. Was, ya. Jadi kalau misalnya untuk kalimat pertanyaan, itu jangan pakai begini deh. Nah, pakai ini aja, pakai nomor. Nah, biasanya kita diawali dengan was. Masih ingat was? Ya, seperti what ya. Apa dalam bahasa Inggris. Was. Nah, habis itu diikuti sama kata kerjanya. Kata kerja yang bentuknya belakangnya ada en-nya ya. Misalnya machen. Machen. Ingat yang belakangnya ada en. Berarti kalau misalnya di sini teman-teman tinggal pakai aja. Kalau misalnya di gambar sebelah kiri ya, ya ini boleh nemu lah di internet. Misalnya was tanzen, nah, atau misalnya was vision, pokoknya belakangnya ada en. Nah, was machen Sie gern? Nah, kalau misalnya di salah satu contoh ini kita pakai subjeknya Sie, terus gern. Nah, was machen Sie gern? Sebenarnya kalau literally ini artinya adalah apa? Machen, machen itu sebenarnya lakukan ya. Lakukan. Z. Nah, ingat Z yang pakai S gede ini, itu artinya adalah Anda. Jadi ini, di dalam satu kalimat was machen Sie gern, kita bertanya secara formal ke orang yang lebih tua atau yang kita hormati. Was machen Sie gern? Sukai. Ya, kamu suka melakukan hal apa? Ya, pasti itu hubungannya dengan hobi kan? Hobi atau misalnya yang bukan hobi, hal yang cukup disukai. Nah, itu bisa juga. Was machen Sie gern? Nah, berarti dari sini kan variasinya bisa kalau kita udah akrab nih sama temennya. Berarti kira-kira apa? Was-nya masih sama, ya kan? Was machst? Nah, du gern. Yang atasnya masih sama. Was machst? Jadi yang ini machst ya. Ingat, kalau misalnya kata kerja dalam bahasa Jerman dia ngikut bentuk si subjeknya. Kalau Sie, ingat belakangnya en. Kalau du, kita ganti st. Ya, boleh dicek-cek lagi video-video sebelumnya ya. Perubahan kata kerja tergantung dari subjeknya. Was machst du gern? Hal apa yang kamu sukai? Nah, itu bentuk kalimat pertanyaan. Nah, terus yang kedua, jawabnya gimana?
Nah, ini cara menjawabnya kita tinggal pakai fokus di kata kerjanya aja. Kata kerjanya, ingat kalau misalnya kita suka bermain. Nah, misalnya ini dari aku aja ya. Ich spiele bla 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 gern. Nah, jadi ingat formatnya kayak gitu ya. Kok jadi gen sih gern? Nah, ich spiele bla 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 gern. Suka main PES ya. Ya, PES itu salah satu game bola. Ich spiele PES Ich spiele PES gern. Oh ya, sorry. Nah, jadi apa yang bisa teman-teman lihat di sini? Kata kerjanya ada di depan. Nah, terus apa lagi? Belakangnya gern. Ich spiele PES gern. Nah, lebih tepat kayak gini. Ingat, karena tadi aku pakai ih, kalau bentuknya pakai kalau kata kerjanya ya, ich spiele. Terus nanti kalau misalnya dari sini, teman-teman bisa ngubah ich lese, ya kan? Ich lese, misalnya salah satu buku, apa? Harry Potter, gern. Nah, gitu aja, ya kan? Tinggal hilangin yang en-nya kalau di sini. Ich spiele, ich lese. Makanya teman-teman boleh cek lagi kalau misalnya ada kata kerja berubah tergantung subjeknya gimana. Oke? Nah, jadi ketika teman-teman misalnya tanya, "Was machst du gern?" Aku bisa jawab, "Ich spiele PES gern." Saya senang bermain PES. Atau misalnya nah, ini ada ska. Ska itu salah satu jenis musik ya. Kita pakai salah satu contoh lagi. Misal, kamu suka dengar musik apa? Nah, kalau misalnya kamu senang dengar musik apa, berarti, eh oh gini aja, hören. Nah, hören, ingat, hören apa? Mendengar ya. Kayak hear, hören Sie gern. Misalnya ska, nah ska itu salah satu jenis musik. Nah, teman-teman bisa cari ya. Hören Sie gern ska? Nah, kita jawabnya kayak gimana? Apakah kita menyebutkan saya suka musik ska? Ya, karena tadi kan kita udah ditanya, kamu suka nggak musik ska? Berarti jawabannya bisa, bisa ya, bisa tidak, atau biasa saja, ya kan? Nah, misalnya, saya suka dengar musik ska. Kita bisa jawab, ya, sehr gern. Nah, sehr. Sehr itu apa? Sangat ya. Sehr itu artinya sangat. Nah, misal contoh-contoh yang lain, teman-teman bisa lihat beberapa contohnya di gambar kiri ya. Misalnya teman-teman suka dansa, berarti ich tanze gern. Nah, modelnya seperti itu, oke? Nah, jadi dari poin nomor 3 ini, kita bisa tahu, oh ternyata misalnya seberapa tingkat kesukaan kita terhadap sesuatu, bisa kita ungkapkan juga dalam bahasa Jerman. Nah, misal seperti ini. Kita lihat contoh yang tadi ya, hören Sie gern ska? Ya, sehr gern. Berarti dia itu ada di kolom yang paling kanan. Ya, sehr gern. Sangat suka. Oh, berarti suka banget nih. Sehr gern. Sedangkan kalau misalnya gern, ya udah suka aja gitu ya kan, tingkatnya di bawah. Bagaimana kalau misalnya yang tengah-tengah? Kita biasa jawabnya es geht so. Gimana ya tulisnya? Nah, es geht so. Kita bikin pembatas dulu. Nah, es geht so. Nah, pembatasnya sampai sini aja lah ya. Yang seperlunya aja. Es geht so. Misal ketika yang waktu itu aku belajar bahasa Jepang, berarti Japanese lernen. Teman-teman bisa aja bertanya seperti ini. Gimana ya? Learns do. Nah, misalnya kita udah akrab nih, kita udah akrab. Teman-teman boleh panggilannya pakai duduan ya. Learns do. Ingat dari lernen, jadi learns karena pakai do ya tadi. Ingat contohnya, learns do gern Japanese,
Ya, Japanese. Ingat, biasanya kalau bahasa-bahasa, misalnya sebutan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu belakangnya pakai ish ya. English, Japanese, Französisch, bahasa Prancis, ya, Lernst du gern Japanese? Nah, aku boleh banget untuk langsung menjawab es geht so. Ya, biasa aja. Tapi bener sih, ada senengnya bahasa Jerman. Bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya udah masuk yang hiragana katakananya, wah itu butuh effort lebih ya, butuh usaha lebih untuk menghafalkan bentuk-bentuknya. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak suka? Ya, kalau nggak suka berarti dari kata gern, tinggal tambahin apa? Tinggal tambahin nih aja. Nah, nih gern. Nih gern berarti tidak suka. Nih gern ya. Terus apa lagi? Kalau misalnya nggak terlalu suka, misalnya kalau nggak terlalu suka, jatuhnya di mana ya? Ya nggak apa-apa deh, ini tambahan aja. Berarti kalau tidak terlalu suka, kalau tadi contohnya yang apa? So, ada so nggak di sini tadi? Oh belum ya. Nah berarti kita tambahin aja di sini. Nih so gern. Kalau misalnya ini artinya adalah tidak terlalu suka. Bisa aja masuk ke yang bagian tengah ini, yang warna kuning ya, atau yang warna merah. Tergantung teman-teman bagaimana membahasakannya ya. Ingat kalau misalnya bahasa itu nggak cuma yang diucapkan, tetapi dari gestur tubuh ya. Kalau misalnya gestur teman-teman cemberut gitu, ya udah berarti ketika teman-teman bilang nih soger, tapi rasanya kayak kesel atau cemberut, ya udah berarti orang lain akan menafsirkannya yang kiri. Tapi kalau misalnya ya biasa aja lah, datar kayak gitu, berarti dia masuknya yang warna kuning kayak gitu ya. Ini ada musik pop, boleh ditanya kayak yang tadi juga. Misalnya Hören Sie gern apa ini? Pop. Nah, gitu aja. Hören Sie gern pop? Ya, sehr gern. Nah, jadi yang ini sehr gern bisa kita ganti kayak yang di bagian sebelumnya ya. Bisa ya sehr gern atau misalnya ya gern, ya kan? Ya gern atau misalnya es geht so atau nicht gern, nicht so gern. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Terus ada juga misalnya ketika kita, nah ini tambahan lagi sebenarnya ya. Nanti aja deh, mungkin di video selanjutnya. Apa yang kamu suka? Nah, coba teman-teman tuliskan di kolom komentar apa yang kalian suka berdasarkan format yang ini. Boleh teman-teman ambil dari gambar ini kata-kata kerjanya, terus juga boleh teman-teman bikin bentuk kalimat seperti yang nomor 3. Misalnya teman-teman pakai variasi kata kerja, terus objeknya sendiri. Kalau di sini kan misalnya objeknya tentang ska ya. Misalnya di sini tentang ska, teman-teman boleh bikin kalimat sendiri dan juga jawabannya sendiri. Boleh jawab senang, biasa saja, atau malah tidak suka. Seperti itu. Oke, nah nanti kita lanjut di video selanjutnya.